sekarang kita lagi di Podcast nih bos. Tapi, aduh kakak sama abangnya kurang semangat kelihatannya. Kita ulang lagi sekali lagi. Hai friends, sekarang kita lagi di Podcast nih bos. Sebelum kita mengenal lebih dalam, abang dan kakak ini ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Nih hari ini nih kita kedatangan tamu spesial dari mahasiswa Universitas Jambi nih. Kita memperkenalkan diri dulu pada abang ya. Silahkan memperkenalkan. Halo, saya Ogi Satrio, asal dari Muara Bungo. Kakaknya. Halo, saya Anissa, asal dari Tanjung Jabung Timur. Oke, adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah proses adaptasi berbahasa, cara hidup, dan rekomendasi wisata daerah asal dari mahasiswa rantauan. Nah, kita kupas satu persatu nih dari topik yang saya sebutkan tadi, yaitu proses adaptasi berbahasa. Nah, pertanyaannya adalah, kan kakak udah hampir 2 semester kan di sini sama abang. Iya. Ada nggak perbedaan yang signifikan antara bahasa daerah sama bahasa Jambi? Baiklah, sebelumnya saya mau mengomentari topiknya ya. Topiknya itu sangat menarik karena sangat relate dengan kehidupan mahasiswa ini, terutama mahasiswa perantauan yang sedang beradaptasi di lingkungan perkuliahan. Dan semoga dengan adanya kami di podcast ini bisa menjadi ajang saling berbagi informasi dan pengalaman sesama rekan mahasiswa. Nah, baiklah, di sini saya sebagai salah satu mahasiswa perantauan yang berasal dari daerah Muara Bungo, itu tepatnya di Desa Datar yang terletak di Kecamatan Mukung-Muko, Batin Tujuh. Baiklah, langsung saja di sini untuk proses adaptasi berbahasa ya. Di situ saya tidak kesulitan karena banyak kesamaan bahasa, jadi untuk adaptasinya itu tidak terlalu sulit gitu karena ada banyak bahasa yang sama. Misalnya seperti ini, kalau di daerah saya itu bilang saya itu dengan kata ngan gitu nah. Ngan. Iya. Oh. Nah, sedangkan di Jambi itu aku. Ya, sangat beda jauh. Ya, gitu sangat kan? beda jauh. Aku. Nah, jadi tentunya saya harus menyesuaikan bahasa yang ada di Jambi. Berarti saya dari kata ngan itu saya di Jambi ini harus terbiasa dengan kata aku gitu untuk mengatakan saya. Iya, benar-benar. Kalau dari kakaknya sendiri ada perbedaan yang signifikan tidak? Kalau kan saya dari Tanjung Jabung Timur. Kalau menurut saya perbedaannya itu juga nggak terlalu banyak. Nah, itu kak, kalau lebih tepatnya Tanjung Timurnya di mana? Oh iya, lebih tepatnya saya tinggal di Lagan Ulu, Kelurahan Rano, Tanjung Jabung Timur. Ya, itu berbeda sih dengan bahasa-bahasa di Tanjung Jabung Timur yang lainnya, kan banyak daerah gitu kan. Kalau bahasa di daerah saya, misalnya kalau kayak iya dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Jambi iyo, kalau di dalam bahasa daerah saya itu iya. Oh, seperti kayak ada logat Melayu Malaysia nya gitu. Karena kayak di mana itu kan, kalau di Jambi kan di mana. Iya, betul. Ya kalau di daerah saya itu di mana. Oh, lebih banyak menggunakan daripada yang lainnya Iya. Nah, abang kakak kan sudah tahu nih ada perbedaan dari bahasa daerah sama bahasa Jambi. Iya. Terus pas misalnya lagi kumpul sama teman-teman, ada nggak rasa minder ketika tidak sengaja keceplosan begitu mengucapkan salah satu kosakata lah begitu atau dialek di depan teman-teman? Kalau dari kakaknya? Pak, saya dulu ya, oke ya. Kalau minder sih enggak ya. Soalnya emang perbedaan bahasa juga enggak terlalu banyak. Tapi karena teman-teman saya kebanyakan orang Jambi kan, ngomongnya juga pakai bahasa Jambi, ya saya ikut aja pakai bahasa Jambi gitu. Jadi enggak terlalu sulit juga kan, cuma kayak ngubah dialek sama wa kan. Tapi kalau boleh jujur masih kentara sih kak. Kakak. Iya. Agak lainnya masih Ya ada. masih kelihatan gitu. Kalau dari abang sendiri? Dari saya sendiri ya, minder sendiri lebih ke kan gitu, menggunakan bahasa daerah saya sendiri gitu, sama teman-teman gitu. Itu tidak terlalu sulit ya gitu untuk menggunakan bahasa Jambi, karena dengan bahasa saya tuh dialeknya hampir sama, yaitu dialek O. Jadi tinggal ya menyesuaikan lagi gitu, ataupun
di dalam perkuliahan gitu saya juga tidak kesulitan gitu menggunakan bahasa Indonesia atau gitu. Jadi bahasanya mudah dipahami gitu. Terus ada nggak pernah gitu keceplosan depan temen, terus temennya responnya bagaimana gitu mendengar dialek atau kosakata dari kakak-kakak ini atau abang? Pernah sih, itu pernah sih, pastinya pernah kan keceplosan karena tidak sengaja gitu. Dan tuh respon teman-teman itu bukannya malah mengejek gitu ya, tapi mereka malah menjadi rasa ingin tahu gitu. Mereka malah bertanya gitu, itu artinya apa gitu. Cuma sayanya tadi kadang tuh merasa canggung gitu kan ketika tidak sengaja melakukan itu. Kalau dari kakaknya sendiri? Kalau saya juga, teman-teman saya nggak pernah ngejek sih kalau bahasa saya. Itu kayak mereka kayak bilang, oh kayak bahasa Malaysia aja bilang gitu. Oh iya, sama seperti respon saya di Kayak bahasa Malaysia kan Melayu gitu kan. Jadi ini kakak sama abangnya udah hampir 2 semester lebih ya kan di Iya. Unjar kan? Oh. Terus pasnya ngekos kan berdua? Iya. Maksudnya beda-beda. Iya, pulang tuh Ngekos jauh, juga Mbak, kan? gitu. Oh iya, kalau mau pulang itu jauh, PP-nya juga kan. Nah terus yang ada nggak perbedaan yang jauh banget antara kalau suasana rumah sama di kosan? Dari abang dulu. Berbeda sih, pastinya berbeda gitu suasananya kan. Di rumah kan tinggalnya sama orang tua. Benar-benar. Untuk itu makan itu tinggal sudah ada gitu, sudah dimasakin gitu. Tinggal Sama aja gitu. ya sama baju juga masih dicuciin sih kalau di rumah. Nah sedangkan di kos ini semuanya serba mandiri, makan sendiri gitu, masak sendiri gitu, maksudnya nyuci baju Lagu ya bang. ya nyuci baju juga sendiri gitu. Itu sih. Kalau kakaknya gimana? Ya kalau menurut saya juga sama, banyak bedanya gitu ya. Kayak makan tuh kalau di rumah kan lebih teratur ya, kayak paginya makan sama keluarga, makan pagi, terus siangnya juga makan bareng sama keluarga, malamnya juga makan bareng sama keluarga. Tapi kalau di kosan itu kapan kita pengen aja gitu makan, kalau lagi nggak males. Apalagi kalau udah di kamar kan, kalau udah main HP itu kan sampai lupa kalau nggak ada yang ngingetin makan gitu. Tumut gitu makan. Jadi juga kalau misalnya bekerja rumah ya sama sih, kayak beres-beres kosan sama sih kayak bekerja rumah. Juga kayak pola tidur, kalau di rumah kan lebih cepat sih, lebih cepat juga tidurnya. Tapi kalau di kosan itu kadang suka bergadang, nggak kayak banyak juga. Kadang juga bisa tidur juga kan. Terus ada nggak perbedaan juga kalau belajar di rumah sama belajar di kosan? Menurut saya dulu ya. Iya. Kalau di kosan lebih tenang sih belajarnya. Kalau di rumah itu kita lebih pengen ngabisin waktu bareng keluarga aja Oh, gitu. iya. Nggak pengen tugas-tugas lagi tuh. Terus kalau di rumah juga kan kadang gangguan dari Dari adik lah yang lagi celoteh-celoteh ataupun ibu yang nyuruh belanja ini belanja itu. Kalau abang sependapat atau gimana? Ya sama sih sependapat gitu. Saya sih lebih fokusnya lebih senang belajar itu belajar di kosan ya daripada di rumah, karena di rumah itu rame, itu ada keluarga, ada ponakan. Ya sama kadang tuh sedang ketika nih lagi ngezoom nih atau lagi ngerjain tugas tiba-tiba disuruh gitu, jadi kurang kondusif atau kurang efektif lah gitu belajar di rumah sama keluarga gitu. Lebih di kosan sih gitu. Lebih fokus jadinya. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih 2 topik nih, adaptasi berbahasa dan juga cara hidup. Kita lanjut ke rekomendasi wisata yang buat teman-teman sekalian yang mau healing pas ujian, selesai ujian begitu. Kita hanya menanya dulu ini, kalau dari abangnya ada nggak tempat rekomendasi wisata di Muara Bungu gitu loh? Di Bungu itu sendiri ya, itu ada 3 tempat sih yang paling saya rekomendasikan gitu. Banyak nih guys, tempat wisatanya guys. Yang paling saya rekomendasikan itu yang banyak itu di Muara Bungu itu ada air terjun. Air terjun. Ya air terjun. Air terjun itu banyak sih, bukan di daerah saya, tapi di Bungu bagian lain gitu di sebelah. Itu juga ada gitu. Oh jadi emang kebanyakan wisata di Bungo itu air terjun. terjun. Oh iya. Kalau wisata yang lain seperti taman ataupun rekomendasi tempat makan dong? Mungkin saya lebih ke taman dulu ya. Di Muara Bungu itu ada namanya itu Taman Ataya Garden. Nah, Ataya Garden. ya di situ kayak ada
tempat bermain anak-anak lah gitu, semua kalangan bisa masuk ke situ gitu. Di sana juga ada kolam renang gitu, itu sih. Kolam renangnya seperti di Citra Raya City samping kita ini atau enggak? Ya kolamnya seperti itu, dilengkapi warna-warna juga gitu kan. Cocok nih guys yang suka berenang, Ya. ayo ke Muara Bunga ya. Yuk yang mau healing ke Marabungo gitu. Kalau kakaknya suka di Tanjung Tim bagaimana kak? Kalau di Tanjung Tim itu kalau mau tempat wisata gitu kan, biasanya orang berkunjung ke Kampung Laut. Di kampung itu kita bisa lihat terbenamnya matahari, terus ada juga wahana banana boat, kita bisa naik kan. Terus juga di sana ada kafe, banyak kafe emang yang berdiri di tengah-tengah laut itu, bukan di tengah banget sih, emang di tepi kan di atas laut kan masih itu banyak banget. Keren sih bisa berdiri di tengah laut. Iya dia berdiri gitu. Berarti itu masih dalam kawasan kampung lautnya Iya. itu atau? Iya di kawasan lautnya. Oh masih sekitaran situ. Terus juga kalau di sana kan banyak makanan laut, kita bakal disuguhin makanan laut, kayak udang, seafood, ya. Oh iya. Terus kalau rekomendasi tempat yang kedua itu ada Taman Nasional Berbak. Saya belum pernah pergi sih, tapi saya dapat rekomendasi dari teman saya, dengar-dengar dari dia, katanya jalan menuju Taman Nasional Berbak itu sangat sunyi ya. Kita bisa dengar kicauan burung, terus juga kita bisa ngelihat satwa liar kayak buaya di tepi laut. Terus juga kita bisa ngelihat flora dan fauna, banyak jenis flora dan fauna di sana juga. Terus kalau kita di sana itu kita bakal ditemani sama orang-orang yang di sana kan. Ada tour guide-nya gitu. Guide salah maksudnya. Ya, terus kita juga boleh mancing di Taman Nasional Berbak. Oh, disediakan atau memang di sampingnya pantai tadi katakan? Kalau itu saya kurang tahu, soalnya saya dapat saya juga. Kebetulan dia juga bujang gadis itu. Terus kalau misalnya dari jarak kampung laut ke TNB tadi lumayan jauh atau dekat? Jauh. Saya kurang bisa memperkirakannya. Karena belum pergi ke sana. Iya. Oh ya udah mari kita bersama-sama. Ya. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara kita. Baiklah, saya Erni selaku host dan juga tuan rumah dari podcast nih bos ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Nisa dan juga Bang Ogi karena telah menjadi bintang tamu di podcast kami. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Edi Pahar Harahap, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu retorika. Indonesia mempunyai banyak sekali sumber daya alam dan patut untuk diapresiasi. Tidak terkecuali di negeri kita ini, negeri Jambi. Nah, kami merekomendasikan tempat-tempat wisata yang patut untuk dijelajahi oleh kaum muda seperti kita ini. Jangan enggan berwisata, Lestarikanlah budaya kita. Jangan lupa mampir ke Bungo ya, teman-teman, banyak tempat wisata yang menarik. Iya, benar sekali. Jangan lupa juga datang ke Tanjung Jabung Timur dari tempat yang saya rekomendasiin tadi ya. Ya betul.